to God. Thank you Lord Jesus. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Jiwa kita adalah jiwa yang disembuhkan, dipulihkan. Jiwa yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah salah dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami terbuka untuk-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Ampuni segala salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa rendahkan hati di bawah kasih Tuhan. Pengampunannya pulihkan kita. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Pulihkan segala yang terselubung, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Pulihkan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Salah satu ciri anak Tuhan yang dipulihkan, senantiasa merendahkan hatinya. Salah satu ciri anak Tuhan, mereka hidup di dalam kasih. Seringkali banyak orang kecewa karena mereka beranggap mereka bisa dapat kasih yang sempurna dari manusia. Padahal kasih yang sempurna itu ada di dalam Tuhan Yesus. Biar setiap pemirsa sekalian dalam kesempatan ini, semua jiwa kita dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jiwa kami Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Ampuni semua salah dan dosa kami, supaya kami layak, di hadapan Tuhan. Amin. Saya dipercaya dan melihat dengan mata iman, Bapak Ibu sekalian, jiwanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka
untuk-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara, ampuni semua salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan, Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Biarlah hidup yang Kau anugerahkan ini hidup yang layak di hadapan-Mu. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan Yesus. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua Tuhan dan pulihkan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Oh, glory to God. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan Yesus, supaya kami layak, di hadapan Tuhan. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu sekalian terkasih. Senang aku. Apa kabar? Wah, ada sampai Swedia, Ibu Claudia. Salam. Kalau selamat pagi, bahasa Swedia apa ya kira-kira? Puji Tuhan, mau belajar. Pesan menyapa yang ada di YouTube. Ada Bapak Melki Pangemanan. Halo, shalom. Apa kabar torang semua di Manado, Kote? Amin. Pauling, yes, berkobar-kobar semangatnya, rohnya. Amin. Yang di Facebook semakin ramai, ada ribuan orang yang sedang live streaming saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita terpengaruh atau menanggapi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita tanggapi atau memberikan reaksi yang berlebihan. Seperti tulisan di thumbnail yang Pastor sampaikan, tidak usah ditanggapi, apalagi sampai malu atau marah kalau ada orang yang berbuat curang kepada kita, menghina kita. Karena ketahuilah, Anda dan saya adalah pribadi yang sempurna di mata mereka yang mengasihimu. Kalau orang membencimu, pastilah engkau tidak akan pernah mendapat pujian dari si pembenci. Tapi ketika kita sadar ada pribadi yang mengasihi kita, maka kasih itu menerima apa adanya. Ayo, yuk bersama-sama kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan Yesus. Wah, ada tadi dalam bahasa Dayak. Apa tadi ya? Udah kelewatan. Baik, saya bacakan beberapa bagian kitab suci firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4. Kita melihat 3 ayat. Mulai ayat 18 Bapak Ibu sekalian sampai ayat 20. Pastor hari ini membacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
sebelum Bapak Ibu aktivitas di hari yang baru ini, hari Senin pastinya, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus pakai, Tuhan Yesus memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya, kami, Bapak Ibu sekalian, orang percaya, hidup dari berkat Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah. Amin. Sehingga sepanjang hari kami tidak mencari berkat, karena kami sudah mendapat berkat berlimpah-limpah di Tuhan Yesus saat doa-doa seperti ini. Maka tujuan hidup kami yaitu menjadi berkat, membagi berkat, menyatakan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang melayani, Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang studi, Bapak Ibu yang aktivitas, hidupmu tidak mencari berkat. Amin. Karena kita sudah mendapat berkat dari Tuhan berlimpah-limpah. Hidup kita, pelayanan yang Bapak Ibu lakukan adalah pelayanan membagi berkat Tuhan, membagi kasih Tuhan, membagi firman Tuhan, membagikan doa-doa pemulihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayo, hari ini ada yang takut kah? Takut macam-macam. Takut karena pikiran ini dihantui rasa cemas. Takut yang berlebihan jadi paranoid. Ya, takut sesuatu yang tidak ada tapi terus dibayang-bayangkan. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan Yesus di dalam hidupnya ada kasih yang sempurna. Maka di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan Yesus mengajar kita untuk hormat kepada Tuhan Yesus, mengasihi sesama, dan hidup kita tidak lagi mau caper-caper mencari perhatian supaya dikasihi oleh manusia, karena kita sudah dipuaskan di dalam kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, di dalam kasih Tuhan Yesus saya dipuaskan. Amin, 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 amin. Sehingga perlu CM lagi. Apa itu CM? Cari muka lagi kepada manusia supaya mereka mengasihi saya. Kasih manusia tidak ada yang sempurna. Kadang lebih banyak kasih manusia hanya semu, hanya fata morgana saja. Tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus yang Pastor Andy beritakan dan yang sudah mati di kayu salib, Dia curahkan, yaitu kasih yang sempurna. Dan dalam hidupmu hari Bapak Ibu sekalian terkasih, ada kasih yang sempurna, maka engkau tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia yang akan bertindak. Termasuk ketika ada orang-orang yang menjahati Bapak Ibu sekalian, kasihmu kepada Tuhan harus semakin berapi-api, karena Dia adalah pembela yang setia. Amin. Makasih Bu Ratnayani. Kasih yang sempurna itu mereka mengulang firman Tuhan. Kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Ayat 19 ini menjadi judul renungan apa yang Pastor share hari ini. Kita mengasihi karena Bapa lebih dahulu mengasihi kita. Wow. Pastor katakan, Pastor Andy mengasihi sesamaku, mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Bapa lebih dahulu mengasihi saya. Karena Bapa lebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian, kita juga dimampukan, bisa, sanggup, boleh, rela, ikhlas, ikhtiar mengasihi sesama kita. Jangan menjadi pribadi yang pembenci, tapi jadilah pribadi kasih, memberi kasih. Amin. Makasih Bu Jen. Kasih Tuhan Yesus, agape, kasih yang tiada pamrih,
kasih yang satu arah. Kalau kasih eros, kasih lawan jenis, kasih filia, kasih persaudaraan. Tetapi kasih agape adalah kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang tidak berharap pamrih, kasih yang satu arah, kasih yang sempurna. Dan kasih agape itu hari ini ada dalam hidupku, ada dalam hidupmu. Maka saya dimampukan mengasihi sesama, karena dalam hidupku dan keluargaku dan pelayanan ini sudah menerima kasih Bapa yang sempurna. Katakan amin, amin, amin. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Bapa, lantas ia membenci saudaranya, maaf ya, kitab suci mengingatkan kita, maka orang itu adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Bapa yang tidak dilihatnya. Ayo Bapak Ibu sekalian, di akhir renungan hari ini, Pastor mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan membenci. Pembenci itu tempatnya di neraka. Menurut kitab suci 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Jangan menjadi agen kebencian. Sana sini kanan kiri jalan hanya menabur rasa benci dan dendam. Kita bukan agen kebencian, kita adalah anak Tuhan yang sudah menerima kasih dan kita membagi kasih. Termasuk, makasih Bu Esther bertanya, tidak boleh sakit hati. Hati itu tidak boleh sakit. Ya, jadi hatinya tetap ada, sakitnya yang minggir-minggir. Ya, sama dengan sakit gigi. Giginya harus tetap ada, sakitnya yang minggir-minggir. Bukan berarti sakit gigi lantas giginya keluar. Bukan berarti sakit hati, hatinya yang salah atau hatinya keluar. Sakitnya yang minggir, hatinya tetap ada. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak kenapa hatimu dan hatiku kuat? Karena hatimu dan hatiku bukan made in China. Hatiku dan hatimu adalah made in heaven. Maka saudara-saudara, kalau misalnya produk Cina saja hari-hari ini, wah booming, misalnya smartphone, misalnya mobil listrik, misalnya produk-produk gadget elektronik itu canggih, modern, wah. Tapi biasanya itu harganya lebih murah dibandingkan produk-produk dari yang lain, semisal Eropa. Misalnya contoh, mobil produksi China itu bagus, tapi biasanya secara daya tahan mungkin dikalahkan oleh produk Jerman, Eropa, Amerika, gitu ya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hatiku dan hatimu bukanlah produk made in human, bukan produk manusia, bukan juga made in heaven. Bukan made in China. Tapi hatiku dan hatimu adalah made in heaven. Amin. Maka jangan dong terus simpan sakit hati, karena hatimu bukan tempat pesakitan. Hatimu dan hatiku, menurut kitab suci Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 adalah tempatnya Roh Kudus. Hatiku dan hatimu bukan rumah sakit, tetapi rumah Roh Suci. Amin. Jadi nggak boleh lagi sakit hati, ya. Kita hidup saling mengasihi. Ayo hidup mengasihi sesama. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dengki. Karena hatimu dan hatiku menjadi satu, satu dalam Kristus. Amin. Kiranya renungan singkat ini membawa sukacita bagi Bapak Ibu sekalian dan keluarga, dan semangat di hari yang baru. Amin.
Saya mau lihat dulu mana tangan-tangannya pribadi-pribadi yang mengasihi saya. Satu lagi, saya mau lihat mana tangan-tangannya yang hatinya dipulihkan. Karena kita sudah sadar hari ini, hatiku bukan dari tempat loakan. Hatiku ini produk yang tangguh dari surga, made in heaven. Saya. Hati yang kuat, hati yang tangguh, hati yang memberkati, hati yang mengasihi. Karena dalam Bapak Ibu sekalian ada kasih yang sempurna. Ingat loh, barang siapa khawatir, barang siapa takut, dia tidak yakin dalam hidupnya ada kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yuk hidup bersama-sama di sisa hari yang Tuhan berikan, sisa umur yang Tuhan berikan, sisa tahun yang Tuhan kasih. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Semakin hari, semakin dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Cayo! Selamat masuk hari yang baru. Saya percaya banget deh, renungan ini saudara-saudara memberikan kita kesembuhan, kekuatan yang baru, dan juga pemulihan hati. Ingat ya, hatiku dan hatimu terbuat dari surga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur. Firman ini adalah firman yang menguatkan kami, firman yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengar firman Tuhan ini. Kami diingatkan bahwa dalam hidup kami ada kasih-Mu yang sempurna. Dalam kasih yang sempurna kami tidak boleh memberikan ruang untuk takut. Karena barang siapa takut, mereka tidak yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Jangan ragu, karena iblis selalu membuat engkau ragu. Iblis mendustai Anda seolah-olah engkau dibenci, engkau dikasihi oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan datang berkata, engkau dikasihi oleh Tuhan, dan kasih Tuhan itu adalah sempurna. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, tidak usah berharap kasih yang sempurna dari manusia. Tidak usah cari mukamu sudah baik, Tuhan sudah kasih. Nggak usah caper cari perhatian, nggak usah TP-TP, nggak usah tebar-tebar pesona. Yang mau kita lakukan sebagai orang percaya hari-hari ini, kita semakin hidup mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuh dan kesehatanmu. Amin. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu, buat renungan ini. Amin. 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 Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom semuanya. Dadah.